Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Haji merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, salah satu dari rukun Islam. Dan haji merupakan salah satu ibadah yang diimpi-impikan oleh setiap kaum muslimin. Setiap kaum muslimin pasti memiliki cita-cita, memiliki angan-angan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi kenyataan yang kita lihat, tidak semua kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Karena memang haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji. Terlebih lagi tahun ini, di saat terjadi pandemi seperti ini, kita masih dilanda oleh COVID-19 dan pemerintah sudah menetapkan bahwa haji tahun ini ditiadakan, artinya ditunda di tahun berikutnya. Begitu juga dari pihak pemerintah Saudi telah membatasi jumlah orang yang bisa berhaji tahun ini, sehingga tentunya khususnya kaum muslimin yang punya giliran untuk haji tahun ini tentu merasakan kesedihan yang sangat dalam. Jangankan mereka yang sudah dinyatakan berangkat tahun ini, setiap kaum muslimin ketika datang musim haji kemudian melihat kaum muslimin berangkat untuk berhaji dan mereka tidak bisa melaksanakannya, merasakan sedih. Apalagi mereka yang seharusnya tahun ini dijadwalkan untuk berangkat, tentu mereka akan jauh lebih sedih. Tapi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, kepada hamba-hamba kita. Ketika haji merupakan ibadah yang agung dan dirindukan oleh setiap kaum muslimin, tapi tidak semua bisa melaksanakannya. Tahun ini bagi jamaah yang seharusnya berangkat tidak bisa berangkat, tentu bersedih. Tapi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah atau melaksanakan amalan-amalan yang pahalanya bisa menyamai pahala ibadah haji. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amalan yang bisa kita lakukan di saat kita tidak bisa berhaji dan pahalanya sama dengan ibadah haji. Dan kita akan sebutkan sebagian di antaranya. Di antara amalan yang kita lakukan atau apabila kita lakukan kita akan mendapatkan pahala haji adalah, pertama, bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali setiap selesai salat wajib. Dan ini kita ketahui sebagai zikir setelah salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dalam hadis Imam Bukhari, qala ja'a al-fuqara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu ad-duthur min al-amwal bid-darajatil ula wan-na'im muqim. Orang-orang fakir, orang miskin dari kalangan sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan derajat yang tinggi dan mereka mendapatkan nikmat yang kekal, yaitu surga." Artinya mereka orang-orang kaya mudah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian mereka mengatakan, "Yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasumu." Yasumun kama nasum. Mereka orang-orang kaya itu salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga bisa berpuasa. Ini keluhan mereka, para sahabat yang tidak mampu melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang membutuhkan harta. Lalu mereka mengatakan, walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Mereka orang-orang kaya, mereka bisa berhaji dengan hartanya, mereka bisa umrah, mereka bisa berjihad, mereka bisa bersedekah.
Ini keluhan mereka para sahabat yang tidak bisa melakukan amalan-amalan ini, karena amalan-amalan ini membutuhkan harta. Lalu apa solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum." Maukah aku sampaikan kepada kalian suatu amalan? Jika kalian amalkan, maka kalian bisa menyamai orang-orang yang telah mendahului kalian, dan orang-orang lain tidak bisa mendahului kalian atau mengalahkan kalian. Wa kuntum khairan man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlahu, dan kalian menjadi orang yang lebih baik dari mereka kecuali orang yang beramal dengan amalan yang sama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Amalan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah engkau bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Artinya mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian amalan yang kedua yang pahalanya menyamai pahala haji adalah hadir ke masjid untuk menuntut ilmu atau untuk mengajarkan ilmu. Datang ke masjid dengan niat untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatuhu." Rawahu at-Tabrani fil Kabir wa sahahahu al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid dan dia tidak menginginkan atau tidak punya niat selain untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, melainkan dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya, melainkan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Jadi datang ke masjid dengan niat untuk belajar atau mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, bisa mendapatkan pahala seperti pahala haji. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini taman hajjatuhu, hajinya sempurna, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian amalan yang ketiga yang pahalanya bisa menyamai pahala ibadah haji adalah datang ke masjid dalam keadaan berwudu untuk salat wajib. Mendatangi masjid dalam keadaan sudah berwudu untuk melaksanakan salat wajib. Kita datang untuk salat subuh, salat zuhur, atau salat asar, atau salat maghrib, atau salat isya, tapi dalam keadaan berwudu. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al-muhrim. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyah fa ajruhu ka ajril umrah ka ajril mu'tamir." Rawahu Abu Dawud wa hassanahu al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan suci, artinya sudah berwudu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji muhrim. Pahala yang luar biasa. Orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci untuk melaksanakan salat wajib, maka pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhu, maka pahalanya ka ajril hajil muhrim, seperti orang yang haji dalam keadaan ihram. Dan di bagian hadis yang kedua disebutkan bahwa barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha dan dia tidak keluar kecuali untuk itu, melainkan dia akan mendapatkan pahala umrah. Ini juga di antara amalan yang bisa
kita lakukan untuk mendapatkan pahala umrah. Ya. Dan alhamdulillah kita setiap saat berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Ya. Maka biidznillah kalau kita ikhlas dan meniatkan karena Allah Azza wa Jalla, kita akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kemudian di antara amalan yang kalau kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala haji adalah kita sholat di masjid, sholat subuh di masjid secara berjamaah, kemudian diam duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian kita sholat, maka kita akan mendapatkan pahala haji insyaallah ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Man shallal ghadada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah." Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tetap duduk di dalam masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi Nabi SAW menyebutkan dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. 3 kali Nabi SAW mengatakan sempurna. Amalan yang luar biasa, yang tentu beratnya tidak seperti melaksanakan ibadah haji, tapi demikianlah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Jadi kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu kita duduk menunggu terbit matahari. Kemudian kata para ulama, setelah matahari terbit kita tunggu kurang lebih 1/4 jam atau sekitar 15 menit kita tunggu. Setelah 15 menit dari terbitnya matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah beberapa amalan-amalan yang apabila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sempurna. Kalau kita tidak bisa melaksanakan haji karena kemampuan kita terbatas atau karena situasi seperti ini, maka ini beberapa amalan yang bisa kita lakukan setiap saat, ya, dan kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah, dan pahalanya sama dengan mereka yang berangkat untuk melaksanakan haji, berihram melaksanakan ibadah haji. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa'lam anna man ajiza an amali khairin wa ta'assafa alaihi wa tamanna husulahu kana syarikan li fa'ilihi fil ajri. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mampu melakukan amal kebaikan dan dia sedih tidak bisa melakukannya, dan dia berangan-angan untuk bisa melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Dan ini salah satu tip untuk kita semua ketika kita tidak bisa melakukan suatu amalan, misalnya haji, kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka kalau kita merasa sedih, ya, ketika kita tidak mampu melaksanakan haji, kemudian kita sedih karena tidak mampu, dan kita berharap untuk bisa melakukannya, berangan-angan untuk bisa melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang melakukannya. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberikan harta. Kemudian orang itu mengatakan, sekiranya saya punya harta, maka saya akan melakukan seperti orang yang memiliki harta. Ya, orang yang memiliki harta, dia bersedekah, dia bantu orang dengan hartanya. Tapi ketika dia tidak memiliki harta dan kemudian dia punya niat untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta, Nabi SAW mengatakan, huma fil ajri sawa, mereka mendapatkan pahala yang sama. Jadi apabila kita tidak mampu melakukan sebuah ibadah dan kita sedih
karena tidak bisa melakukannya, dan kita punya niat, punya cita-cita untuk melakukannya, maka biidznillah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Semoga apa yang kita sampaikan ini sedikit memberikan hiburan kepada kita dan bisa menjadi solusi bagi kita yang tidak bisa berangkat haji tahun ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.